Selamat siang semua, kita jumpa lagi dalam kuliah metode ilmiah pertemuan ke-11. Dimanapun Anda berada, di tempat kos atau di kampung halaman bersama keluarga yang lain, saya berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat selalu. Pertemuan kita yang lalu, pertemuan ke-10, itu kita membahas tentang data penelitian. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana data tersebut dikumpulkan. Pembelajaran kita bertujuan untuk setelah mempelajari mata tatap muka ini, saya berharap Anda memahami pertama-tama sebelum kita masuk kepada teknik-teknik pengumpulan data, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Itu pertama Anda harus memahami dulu tujuan penelitian kualitatif, bedanya dengan tujuan penelitian kuantitatif. Selain itu, Anda juga harus mampu memahami karakteristik penelitian pada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Setelah poin pertama dan kedua, baru kita akan membahas tentang bagaimana mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kita mulai dulu dengan pertama, sebelum kita mampu membedakan perbedaan antara teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik pengumpulan data kuantitatif, maka marilah kita mulai dulu dengan tujuan daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu merupakan suatu strategi yang inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan dalam bentuk naratif, dalam bentuk kata-kata, narasi, kalimat. Di sisi lain, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tentunya kalau Anda belajar lagi membaca literatur-literatur yang lain, nanti Anda akan mendapatkan definisi yang secara naratif itu akan berbeda dari satu penulis dengan penulis yang lain. Tetapi secara umum, tujuan dari kalau kita rangkum semua pendapat daripada penulis-penulis pada literatur-literatur yang lain, itu kita akan menyimpulkan bahwa sampai pada kesimpulan bahwa penelitian kualitatif itu bertujuan untuk memahami secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Nah, teknik pengumpulan data kualitatif. Jadi paham dulu tujuannya. Kalau sudah tahu tujuannya, itu adalah secara mendalam. Bagaimana untuk secara mendalam kita bisa memahami suatu permasalahan, itu kita peroleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Karena ini kita bahas tentang penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya juga adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan data melalui cara kita melihat, mengamati, melihat, dan mendengar secara terbuka atau tertutup terhadap objek penelitian dalam situasi tertentu. Kemudian hasil
pemantauan kita dan apa yang kita dengar itu kita rekam sebagai hasil pengamatan dengan catatan atau dengan alat bantu yang lain. Contoh misalnya pengamatan terhadap perubahan tingkah laku, tampakan morfologi ikan yang terpapar cemaran. Ini kita menggunakan indera penglihatan. Kita mengamati perubahan tingkah laku daripada misalnya ikan yang ketika mendapatkan diberikan paparan bahan kimia tertentu, lalu terjadi perubahan tingkah laku. Misalnya dari yang awal itu dia berenangnya tenang, berikutnya ketika terjadi peningkatan konsentrasi cemaran kimia, cenderung untuk bergerak tidak terarah. Nah, ini kita mengamati, kemudian kita mencatat dan kemudian nanti kita akan menggali lebih dalam lagi kira-kira apa yang menyebabkan. Yang kedua itu contoh misalnya pengamatan aktivitas masyarakat pesisir dalam memanfaatkan hutan mangrove. Nanti kan kita mengamati atau kita bertanya kepada masyarakat setempat apa yang mereka lakukan di sini. Mungkin ada yang menjawab bahwa kita mencari kayu bakar, mencari kayu untuk bahan bangunan, mengambil bijinya untuk dimakan, dan sebagainya, menjadikan ini sebagai tempat untuk tambat labu perahu, mencari hewan-hewan air lainnya seperti kepiting atau ikan-ikan yang terperangkap pada saat surut. Itu pengamatan. Kalau kita wawancara dengan mereka berarti kita mendengar, tetapi kalau kita memantau langsung itu kita melihat. Ini nanti semua akan dihasilkan dalam bentuk catatan-catatan yang kemudian dilaporkan secara naratif dalam bentuk narasi atau kalimat. Ini adalah contoh aktivitas pelabuhan perikanan Oeba. Ini pelabuhan perikanan Oeba ini ada macam-macam aktivitas di sini. Nah, jika Anda berkunjung ke sini, berarti apa saja yang bisa Anda amati di sini? Jangan lupa kita akan mengacu kepada 5W. 1H. Misalnya 5W. What? Apa saja ya? Apa saja aktivitas di situ? Apa saja jenis kapal yang ada di situ? Apa saja industri yang ada di situ? Apa saja fasilitas-fasilitas pendukungnya, fasilitas fungsi pokoknya, kemudian fasilitas pendukung, fasilitas tambahan yang ada di situ? What? When? Kapan dia mulai beroperasi? Dari pagi dan kapan dia berakhir beroperasi dalam seharinya? Where? Di mana ya? Where? Di mana kira-kira letak posisi untuk misalnya fasilitas-fasilitas pokok seperti pabrik es, tambat labu kapal, fasilitas pelelangan dan sebagainya. Kemudian dan sebagainya. Jadi nanti di sini kalau Anda berkunjung ke sini, Anda akan mendapatkan jawaban dari beberapa aktivitas di sini. Jawaban itu sangat tergantung dari fokus Anda. Yang Anda mau lihat itu apa? Apakah Anda hanya mau mengamati tentang jenis-jenis kapal yang ada di situ, kemudian alat tangkap yang digunakan, proses operasi pendaratan ikan yang dilakukan di sana dengan aktivitas bongkar muat, atau saluran niaganya, aktivitas pemasarannya yang Anda mau lihat, atau interaksi sosial di sini antara nelayan dengan nelayan, antara nelayan dengan pedagang, antara nelayan dengan konsumen, atau antara pedagang dengan konsumen, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh kalau kita penelitiannya adalah penelitian kualitatif, ingin memahami lebih dalam tentang pelabuhan perikanan Oeba, maka akan keluarlah narasi dari pokok-pokok fokus atau objek penelitian kita. Tergantung apa objek kita. Nah,
Observasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentunya semua teknik punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya itu kita bisa merekam gejala pada waktu terjadi. Jadi sesuai dengan kenyataannya, kalau kita ke PPI UEBA, kita lihat misalnya waktu bongkar muatnya itu bisa jam 5 subuh pagi, bisa jam 9 pagi, kemudian kosong nanti jam 5 sore. Itu terjadi pada waktu itu dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kita bisa mengamati langsung dan dapat menguji kebenaran. Contohnya misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa saluran niaga, rantai niaga untuk pemasaran ikan-ikan pelagis kecil itu dari nelayan, kemudian langsung kepada pedagang pengecer. Artinya hanya 2 rantai, nelayan, pedagang pengecer, dia langsung mengecer. Ternyata kalau kita mengamati langsung, kita bisa menguji apa benar atau tidak. Ternyata dari nelayan, pedagang grosiran besar, kemudian ada juga grosir kecil, baru pengecer. Jadi ada 4 step sebelum, ada 3 tahapan sebelum produk itu sampai ke tangan konsumen. Ini yang dikatakan bahwa observasi mengamati langsung dan dapat menguji kebenaran. Observasi ini pada beberapa studi, misalnya untuk studi-studi sosial dan psikologi itu psikis itu untuk mengetahui kondisi psikis, psikologi dari seseorang atau dari kelompok orang, itu kita sulit untuk menggunakan teknik lain. Teknik observasi ini bisa digunakan karena kita mengamati, kemudian kita mendengar. Mendengar ini kan kita bisa menggunakan teknik wawancara. Dia tidak tergantung kepada kemauan dari subjek atau objek. Ya, jadi topiknya kita yang tentukan. Pertanyaan kalaupun kita tanyakan atau apa yang akan kita amati, itu kita yang tentukan. Kira-kira objek apa yang akan kita amati, ya, yang akan kita amati, bukan objek penelitiannya yang harus menentukan bahwa kau amati ini. Tidak, kita yang menentukan apa yang akan kita amati, ya, bukan berdasarkan kemauan atau subjek dan objek penelitian. Kita bisa mendapatkan gambaran dari tingkah laku dalam waktu yang bersamaan, ya, dalam waktu yang bersamaan. Kalau populasinya bisa kita jangkau dalam waktu yang bersamaan, itu kita bisa mendapatkan gambaran dari populasi A, populasi B pada misalnya musim yang sama, pada hari yang sama, pada jam yang sama. Tetapi dia juga punya kekurangan. Kekurangan ini artinya pengamatan itu sangat tergantung dari observer, orang yang mengamati. Contoh, di sini ada dikatakan ada bias. Bias itu artinya data yang diperoleh adalah data yang tidak sebenarnya, dia bias. Bias karena ada refleksi dari si peneliti. Contohnya, si peneliti itu terbawa perasaan. Halo efek ini adalah efek yang observer itu merefleksikan jawaban atau pengamatan itu berdasarkan perasaannya. Jadi kalau misalnya dia mengamati orang itu bilang bahwa saya menebang kayu di situ untuk makanan ternak, tetapi observer atas pertimbangan tertentu dia merefleksikan sendiri bahwa di lahan atas itu ada cukup besar padang rumput yang bisa dijadikan tempat makanan ternak. Nah, kenapa dia harus ambil di mangrove? Misalnya harus ambil di mangrove
kemungkinan orang ini berbohong. Ya, seperti itu ya, kemungkinan pengamatan. Kenapa dia harus ke sini? Jadi, observer merefleksikan sendiri, menganalisis sendiri apa yang dia lihat kenyataan di lapangan, dia analisis sendiri. Padahal mungkin hasilnya tidak seperti itu. Bias itu ya. Kemudian pengalaman observer selektif ya. Jadi kadang peneliti itu tidak bisa menjangkau semua karena keterbatasan. Kalau populasinya besar, jangkauan objek dan subjek penelitiannya besar, kemungkinan dia tidak bisa menjangkau semua ya, tidak bisa menjangkau semua. Apalagi kalau objek yang dijadikan observasi itu teknik samplingnya itu menjadi tidak terlalu representatif, maka dia tidak bisa mengcover semua. Ada kecenderungan lain juga kalau minat peneliti itu mengarah kepada pengalamannya itu didasarkan atas minatnya. Jadi akhirnya jawaban-jawaban yang atau fakta yang ada di lapangan itu diarahkan sesuai dengan minatnya. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh responden yang diamati. Contoh untuk penelitian dengan objek Hawthorne effect. Nanti Anda lihat, jadi di sini bukan peneliti, bias itu bukan. Kalau bias dari peneliti karena refleksi sendiri oleh peneliti itu halo efek. Tetapi kalau oleh responden itu namanya Hawthorne effect. Jadi responden punya refleksi sendiri ya gitu ya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bersifat terbatas karena observer tentu akan menunggu sampai gejala itu muncul. Jadi kalau ini terutama untuk penelitian tentang fenomena alam, musim, ya pengaruh musim atau musim penangkapan, kemudian selain musim penangkapan, kalau kita berbicara tentang curah hujan dengan populasi A atau populasi B, maka dia akan menunggu itu, jadi menunggu sampai fokus sampai waktunya itu tiba. Jadi dia sangat terbatas, bersifat terbatas ya. Tidak mampu menjelaskan dinamika tingkah laku, tidak mampu menjelaskan ide. Objek yang menjadi pengamatan di dalam observasi, teknik observasi itu bisa lokasi. Misalnya kalau kita lokasi, kita bisa jadikan pesisir, daerah pasut, muara lepas, dan sebagainya. Aktor bisa organisme, bisa manusia, bisa simbiosisnya, bisa interaksi sosialnya, bisa pemerintahnya, bisa kebijakannya ya. Kegiatan, operasi penangkapan, kegiatan konservasi, kearifan lokal, kondisi, waktu peristiwa, musim, pencemaran, situasi sampel. Sangat tergantung dari ini, semua akan tergantung dari tujuan penelitian kita, judul dan tujuan penelitian kita. Nah, ada beberapa jenis observasi, yaitu ada yang partisipasi pasif, artinya peneliti hadir pada objek kegiatan tetapi dia tidak ikut terlibat, sama sekali tidak ikut terlibat. Contoh seperti gini, misalnya ini ada penelitian mengamati apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam pertemuan di tingkat desa. Kita contohkan ini, bapak atau ibu ini adalah peneliti, dia hadir dengan objek, ada bersama-sama dengan objek di sini, tetapi tidak ikut terlibat. Jadi dia hanya mengamati proses yang berlangsung. Ada juga partisipasi moderat, observasi berdasarkan partisipasi moderat. Peneliti terlibat langsung dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
Contoh misalnya ada ritual daripada kearifan lokal, peneliti mengikuti ritual itu tetapi tidak terlibat sepenuhnya. Artinya bahwa ritual itu kan, awal ritual itu ada pemimpin adatnya yang memimpin pembukaan doa dan sebagainya. Itu dia tidak ikut karena memang dia dalam ritual itu dia tidak punya fungsi di situ. Jadi dia hanya terlibat pada beberapa ritual saja ketika bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian ada juga yang partisipasi aktif. Artinya peneliti ikut terlibat dalam kegiatan dari semua narasumber, tetapi tidak sepenuhnya. Ya, ini agak moderat dengan tidak sepenuhnya ini. Artinya moderat ini ada beberapa yang diikuti tetapi beberapa yang menjadi prinsip daripada kegiatan narasumber itu dia tidak ikut. Nah, kalau ini umumnya dia ikut tetapi tidak penuh. Ya, nanti di masyarakat kalau Anda ada penelitian-penelitian atau Anda baca tentang literatur-literatur penelitian itu Anda akan bisa mengkategorikan sendiri mana yang moderat, mana yang pasif, dan mana yang aktif. Nah, puncak dari partisipasi dalam observasi ini adalah partisipasi lengkap. Artinya peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan narasumber. Contoh misalnya kalau di tingkat desa dia mau lihat proses penangkapan ikan menggunakan bagan. Peneliti naik ke sana, mengikuti bagan dari awal, mengikut bersama-sama nelayan, membantu mempersiapkan bahan bakar dan sebagainya. Kemudian ketika operasi alat tangkapnya dia bantu untuk menurunkan jala, bantu untuk menarik jala, bantu untuk melakukan seleksi. Semua yang dilakukan nelayan dia ikut membantu. Nah, ini disebut partisipasi lengkap. Jadi observasi itu ada beberapa jenis. Anda bisa secara pasif, bisa juga tidak semuanya atau hampir sepenuhnya dan secara lengkap terlibat bersama-sama dengan narasumber atau objek penelitian kita. Berikut teknik pengumpulan data kualitatif yang berikut adalah wawancara. Saya pikir Anda semua paham benar apa itu wawancara. Dalam bahasa Inggris itu disebut interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber atau responden dan pewawancara. Biasanya pewawancara itu adalah si peneliti sendiri. Tetapi untuk sampel-sampel yang ukuran besar, peneliti biasanya menggunakan orang-orang lain untuk membantu dia dalam melakukan wawancara. Tentunya sebelum kegiatan wawancara dilakukan, itu orang-orang yang akan membantunya, teman-teman yang akan membantunya itu akan duduk bersama untuk membahas panduan wawancara sehingga mereka semua memiliki persepsi yang sama. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Ingat, narasumber yang terpercaya. Berarti nanti dalam wawancara ini kita juga harus fokus kepada siapa narasumber yang bisa memberikan data yang valid untuk kita olah menjadi informasi yang baik. Ini adalah contoh kalau wawancara antara reviewer, antara pewawancara dengan narasumber, dan ini ada beberapa, kalau kita dengan beberapa orang, pewawancara dengan beberapa orang. Jenis wawancara itu ada yang terstruktur. Artinya bahwa pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini yang nanti akan menjadi panduan untuk mengarahkan peneliti mengumpulkan data. Biasanya dia hanya berisi poin-poin penting atau garis-garis besar pertanyaan yang diajukan. Nah, garis-garis besar pertanyaan ini nanti akan disesuaikan dengan
tujuan penelitian yang akan kita capai. Contoh misalnya, ini misalnya contoh pertama, jadi nanti wawancara nanti tentu kita akan menggunakan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini atau yang kita sebut dengan kuesioner. Daftar pertanyaan kuesioner. Kuesioner itu ada bentuknya terbuka dan ada yang tertutup. Sekarang kita pelajari ya, ini adalah kalau judulnya untuk contoh yang ini, yang pertama, misalnya Anda ingin mengetahui persepsi masyarakat tentang perlindungan mamalia laut. Ini adalah salah satu contoh pertanyaan. Menurut pendapat Anda, apakah paus dan mamalia laut lainnya penting untuk dilindungi? Ini nanti tinggal dia menjawab ini ya. Sangat penting, penting atau tidak penting. Tentu nanti di panduan sudah dibilang bahwa responden hanya boleh memilih satu pertanyaan. Ini adalah disebut pertanyaan terbuka. Yang dimaksudkan dengan terbuka ini tidak dirahasiakan. Ini hanya pendapatnya, ya, tidak dirahasiakan pendapatnya. Nah, ini yang tertutup, ini adalah contoh. Apakah Anda ini kalau kita mau melihat tentang tujuan penelitian kita itu terkait dengan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Apakah Anda pernah melakukan penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom, troll, bahan beracun, listrik, dan lainnya? Hanya boleh memilih satu. Tidak pernah, beberapa kali, seringkali. Ini disebut pertanyaan tertutup, bersifat rahasia. Artinya orang lain tidak boleh tahu bahwa responden ini dia pernah atau tidak pernah atau seringkali melakukan misalnya penangkapan dengan bom atau dengan bahan beracun. Jadi terbuka dan tertutup di sini indikatornya ada pada kerahasiaan dari apa yang patut diketahui umum dari seorang responden dan yang tidak boleh. Ya, jadi hanya kita dengan responden saja yang tahu untuk ini. Kalau untuk ini siapa saja bisa tahu. Kalau Anda menurut pendapat Anda, waktu Bapak itu omongnya dia dia bilang bahwa penting karena apa-apa, itu boleh. Kalau ini tidak boleh karena ini adalah kalau mau dibilang semacam pelanggaran hukum yang kita ingin mendapatkan data bukan siapa yang melanggar hukum, tetapi pendapat orang, ya, berapa kira-kira yang yang melakukan hal itu. Ya, jadi kita di sini kan bukan polisi kita untuk tahu, jadi ini kita harus rahasiakan. Ini contoh dari pertanyaan tertutup. Ada juga kuesioner yang tidak terstruktur. Artinya jawaban itu dia hanya sebagai pengarah, ya, hanya sebagai pengarah. Setelah itu tidak terstruktur. Setelah itu responden itu bisa menggali lebih dalam. Ya, kalau yang tadi terstruktur, dia tidak punya pilihan lain selain hanya centang di kita yang centang. Bisa kan ada kuesioner yang kita yang centang, tetapi ada juga yang respondennya yang centang. Kalau ini tidak demikian, jadi apa yang disampaikan tidak terstruktur. Pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Apa yang disampaikan oleh responden itu yang kita catat. Atau itu yang dia catat. Kan ada dua tipe. Dia mencatat sendiri kalau kita berikan kuesioner itu kepada dia untuk mengisi. Atau kita yang mengisi. Tetapi dalam kebanyakan lebih baik memang kita mengisi sendiri. Karena kemungkinan itu responden ada yang
tidak paham bahasa Indonesia atau tidak baik dalam menulis, dalam menyampaikan. Jadi sebaiknya memang ada plus minusnya ya, ditulis oleh mereka sendiri dan ditulis oleh kita. Kalau ditulis oleh mereka sendiri itu mereka tidak berada di dalam tepahan. Jadi setelah mereka tulis sudah mereka serahkan ke kita, silakan kita yang lakukan ya. Kekurangannya ya ada, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita kejar untuk mendapatkan datanya. Tetapi kalau kita lakukan sendiri, kalau dia respondennya menjawab kurang, itu kita bisa kejar untuk supaya dia jawabnya menjadi lebih detail. Contoh, menurut Anda bagaimana cara melakukan penangkapan yang tidak merusak lingkungan? Ya, nanti dia jawab, kalau menurut saya tidak melakukan merusak lingkungan, ya jumlahnya terbatas, karangnya jangan diinjak, ikan yang kecil dilepaskan lagi, ya menurut dia. Atau contoh yang kedua, sepengetahuan Anda selama menjalani profesi sebagai nelayan penangkap ikan, apakah ada teman atau nelayan dari daerah lain, masyarakat lain yang pernah melakukan penangkapan dengan menggunakan bom? Ingat, contohnya sama dengan yang tadi, sama dengan yang terstruktur. Ini adalah pernyataan-pernyataan umum, jawaban umum, kemudian ini jawaban yang sebenarnya perlu dirahasiakan respondennya. Karena kalau kita tidak merahasiakan respondennya, kemungkinan ada efek lain, dampak dari wawancara kita ini bisa merugikan responden tersebut. Nah, ada juga pertanyaan yang tidak terstruktur tersamar. Misalnya, menurut Anda, apakah manfaat hutan bakau bagi lingkungan pesisir? Ini nanti dia sudah jawab, dia jawab dulu panjang lebar, semua jawab, kita mendengar jawabannya. Nah, tidak terstruktur tersamar ini respondennya, pewawancaranya kita peneliti yang memegang kuesionernya. Nanti setelah dia jawab panjang lebar itu, baru nanti pewawancaranya, penelitinya yang akan berdasarkan jawaban ini, penelitinya akan centang apakah dia sangat paham atau hanya paham atau tidak paham. Hanya ceritanya saja yang banyak tetapi sama sekali dia tidak paham. Itu nanti ya. Jadi jawabannya ini yang kita sebut tidak terstruktur tersamar. Ada juga ini wawancara terstruktur, tidak terstruktur, ada juga wawancara yang mendalam. Ini yang kita sebut dengan in-depth interview. Wawancaranya tidak terstruktur, di mana pewawancara berupaya membuat responden berbicara bebas mengutarakan pendapat. Jadi, ketika responden mengutarakan pendapat, itu peneliti dapat memperoleh gambaran yang mendalam dari masalah yang sensitif. Tetapi ini pewawancaranya harus terampil. Jadi in-depth interview ini dikhususkan untuk mencapai atau menjawab permasalahan dan mencapai tujuan-tujuan yang sensitif. Contohnya seperti tadi yang sensitif, kita mau tahu kira-kira komunitas nelayan di suatu tempat itu umumnya menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan atau tidak. Itu sensitif. Sehingga harus in-depth interview. Meskipun ada panduan terstruktur atau tidak terstruktur, tetapi interview lebih dalam itu harus kita lakukan karena masalahnya sensitif. Kalau kita tidak in-depth interview, kecenderungan respondents untuk masalah-masalah sensitif ini adalah mereka tidak menyampaikan data dengan sebenarnya. Kan tidak mungkin kalau dia punya tetangga pencuri, dia akan bilang, atau dia sendiri pencuri, dia akan katakan, ya saya pencuri, gitu ya. Tentu Anda harus punya keterampilan khusus. Ya. Saya punya pengalaman untuk in-depth interview ini dengan UNICEF, ketika kita menggunakan teknik neighborhood. Untuk kita mau menghitung berapa populasi yang ada di setiap kabupaten. Waktu itu kita hanya di sekitar 6 kabupaten dataran timur, itu mulai dari Belu, Malaka,
Keva, Soe, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Nah, di dataran timur itu kita menggunakan metode neighborhood tetangga. Jadi kita menanyakan tetangga tentang kira-kira Anda tahu tidak di seputaran Anda, di seputaran lingkungan Anda ini, paling jauh 3 rumah di sekitar Anda, di kiri, di kanan, itu kita akan menunjukkan rumah terdekat dari Anda, apakah pernah terjadi kekerasan seksual atau tidak. Ini adalah masalah yang sensitif. Kami dilatih untuk melakukan in-depth interview. Bagaimana caranya? Awal sebelum masuk itu kita memperkenalkan diri kita. Ya, tentunya setelah dari desa itu ke responden, bahwa kita memberikan jaminan kepada mereka bahwa semua informasi yang Anda berikan itu hanya akan menjadi rahasia antara Anda dengan saya. Hanya akan menjadi rahasia dengan Anda dengan saya. Karena ini masalah yang sensitif. Andai kata dia berbicara tentang, saya punya tetangga yang di sebelah kanan rumah saya, anak perempuannya pernah diperkosa oleh si A yang rumahnya di sebelah kiri. Nah, ini nanti menjadi apa? Menjadi ancaman tersendiri bagi responden. Sehingga menit-menit awal itu adalah menit yang digunakan oleh kita pewawancara untuk membangun kepercayaan daripada responden terhadap apa yang akan kita tanyakan, ya, apa yang akan kita tanyakan. Jadi memang wawancara harus terampil, pewawancaranya harus terampil, dan sudah harus ada latihan dan try out beberapa kali untuk in-depth interview, ya. Jadi kasus contohnya, kasus ini penjualan parimanta di Pasar Oesapa. Kita bisa ini sensitif sekali ini. Misalnya, dari mana Anda memperoleh parimanta, ya, ini in-depth. Jadi kita tanya ini, misalnya saya pernah menanyakan ini nih dari di pedagang mejanya. Dia bilang beli dari nelayan. Boleh saya tahu nelayan yang mana? Nelayan Pusing. Ini nelayan di sana. Hanya omong nelayan-nelayan itu jaring dong. Apakah setiap saat parimanta bisa diperoleh dari nelayan? Bisa. Pada bulan Juni, bulan Agustus, menurut Anda mereka tangkap di mana? Katanya di sekitar Pulau Kera. Berapa harganya? Murah, berapa ya? Gitu. Jadi nanti in-depth interview ini awalnya itu kan misalnya ini saya dengan pedagang meja, ini saya membangun kepercayaan karena saya membeli, ya, saya membeli produk yang dia jual. Setelah saya beli, baru kita bercakap-cakap, ya, baru kita bercakap-cakap. Jadi awal itu, ya kebetulan saja ini dia, karena dia bukan penangkap sih, jadi dia tidak punya semacam beban moral untuk menyampaikan apa yang ingin saya tanyakan. Tetapi andai kata kalau saya bertanya langsung kepada penangkapnya, tentu beban moralnya akan lebih tinggi, dan ini menyebabkan sensitivitas daripada pertanyaan ini menjadi lebih sensitif, sehingga kita harus pewawancaranya harus terampil. Bentuk yang ketiga daripada teknik pengumpulan data kualitatif adalah diskusi kelompok terfokus atau terarah. Itu yang kita biasa kenal dengan FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita hanya terfokus pada suatu grup, lalu secara informal, grup bisa di dalam ruangan, bisa kita ketemu di kafe atau di pantai atau duduk 8-12 orang, kemudian yang menjadi moderatornya biasanya peneliti atau orang lain yang paham benar tentang, atau orang lain yang paham benar tentang tujuan penelitian kita atau masalah yang akan kita pecahkan dalam penelitian. Tentunya atas seizin kita mempersilahkan dia sebagai moderator, misalnya dosen pembimbingnya atau teman yang lebih paham. Kemudian kita hanya mengamati, mencatat apa yang didiskusikan oleh 8-12 orang ini, ya. Itu fokus group discussion. Jadi kuncinya adalah harus diskusi, harus ada kelompok, dan terfokus. Terfokus ini kepada apa? Kepada permasalahan yang kita akan pecahkan. Jangan 8-12 orang datang berkumpul, bercerita ngalur ngidul tentang viral, tentang TikTok, tentang
Macam-macam ya. Fokusnya ada pada masalah atau tujuan penelitian kita. Tentunya kita sudah buat pointers-pointers apa yang akan kita bahas ya, poin-poinnya itu kita sudah buat. Bagaimana kalau yang ini topik 1 ya, nanti yang lain itu kasih masukan. Setelah semua sudah memberikan masukan tentang itu, tentang fokus yang satu, kita pindah lagi kepada fokus kedua, dan seterusnya sampai selesai. Apa saja yang akan kita persiapkan? Tentu fokus terhadap susunan pertanyaannya itu yang akan menjadi bahan diskusi itu sudah kita siapkan. Tentu berikutnya harus ada yang pandu. Kalau tidak ada yang pandu, nanti semua orang kepengen berbicara ya. Jadi setelah si A selesai berbicara, moderator akan memandu. Kalau belum jelas, moderator akan memandu untuk meminta kejelasan dari apa yang disampaikan. Setelah sudah selesai, baru orang lain lagi dipersilakan. Jadi kita tetap butuh pemandu. Ada yang mencatat, ada yang harus menjadi notulensi, kemudian didokumentasi, kemudian mekanisme diskusinya diatur. Itu ya contohnya misalnya apakah kita bahas per pertanyaan atau itu nanti dia. Pesertanya itu jumlahnya berapa orang, kriteria homogen atau heterogen. Ya, karena ada permasalahan yang kita butuh orang-orang dengan pemahaman yang misalnya orang dari yang sama. Kalau kita bicara tentang evaluasi tentang ekowisata mangrove, maka kita pengelolaan ekowisata mangrove di Oesapa, maka yang kita undang itu adalah peserta yang homogen. Semua adalah pengelola orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan ekosistem mangrove itu. Tetapi kalau kita bicara tentang evaluasi tentang pengembangan ekowisata mangrove di Oesapa, maka pengelolanya kita undang, pemerintahnya kita undang, masyarakatnya kita undang, akademisinya kita undang, heterogen ya. Jadi peserta itu selain jumlah kriteria, ada yang harus seragam pesertanya, ada yang heterogen, tergantung masalah dan tujuan yang akan kita capai dan lainnya. Nah, itu adalah 3 utama yang kita biasanya gunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus atau terarah. Ada juga wawancara-wawancara yang lain yang biasa dilakukan tetapi tidak umum digunakan di dalam penelitian ya. Contohnya misalnya konferensi ya, wawancara lainnya, konferensi terbuka, kelompok, terpimpin bebas. Maksudnya konferensi atau talk show ya. Talk show ini contoh Najwa, ini di narasi atau mata Najwa ini talk show ya. Ini juga tekniknya wawancara. Jadi Najwa akan berfungsi sebagai pewawancara, lalu Bapak Erick Thohir dan Bapak siapa ini namanya? Temannya si Pak Prabowo ini yang gagal itu. Ya, ini adalah sebagai responden. Tentu topiknya biasa ditentukan oleh si Najwa ya. Yang berikut adalah dokumentasi. Dokumentasi itu biasa kita bisa dapatkan dari media cetak, buku, jurnal, masalah, radio, laporan skripsi, undang-undang, ya, regulasi-regulasi yang telah dituangkan di dalam yang telah disahkan, ya, media audiovisual, TV, film dokumenter, dan lain-lainnya, atau audio, radio, rekaman pembicaraan, dan lainnya. Itu adalah media, salah satu teknik untuk kita mendapatkan data dari data penelitian kualitatif.
Misalnya Ibu Susi ini kita mau dapat tentang apa sih yang menjadi dasar sehingga kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia itu, yang secara ilegal menangkap ikan di perairan Indonesia itu harus hukumannya itu adalah penghancuran kapalnya misalnya. Kalau kita tidak dapat informasi dari media cetak atau dari audio, kita bisa melihat rekaman-rekaman yang dimuat pada televisi-televisi, stasiun-stasiun TV swasta atau swasta nasional yang ada di Indonesia, atau film-film dokumenter lain yang memuat tentang pernyataan-pernyataan beliau terkait dengan kebijakan pemboman kapal. Itu kita bisa dapat dan itu bisa dijadikan rujukan. Yang penting Anda mencatat nama stasiun televisinya, kapan disiarkan, di siarannya apa, itu harus jelas. Nah, itu sedikit yang secara umum penjelasan tentang teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, ya, untuk penelitian kualitatif. Jadi yang kita wawancara, kemudian observasi, FGD itu adalah data primernya, sedangkan untuk dokumentasi studi literatur atau dokumentasinya itu adalah data sekundernya. Sekarang kita akan masuk kepada teknik pengumpulan data kuantitatif. Paham dulu tujuannya, ya. Tujuannya tentu penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis, ya, untuk mengembangkan dan mendapatkan data-data dalam bentuk angka, sehingga data-data ini bisa kita masukkan di dalam hitungan matematik. Kemudian data-data itu juga kita bisa gunakan untuk membangun teori atau untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan tujuan penelitian kita. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah belajar tentang data, ya, data. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi itu kita akan lihat bahwa beda antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Desainnya, tujuannya dulu kita lihat, ya. Kalau yang lainnya silakan Anda baca. Tujuannya menunjukkan kuantitatif, menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jadi dia harus, karena tujuannya begini, dia harus dalam bentuk angka, ya, harus dalam bentuk angka. Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif berarti kita akan menggunakan model-model matematika, dan hipotesis wajib digunakan di dalam penelitian kuantitatif, ya. Dalam penelitian kuantitatif menunjukkan hubungan antara variabel, berarti kita harus punya hipotesis. Hipotesis itu yang nanti akan kita uji menggunakan model-model matematika. Sementara di metode kualitatif itu tidak ada seperti yang disampaikan di dalam kuantitatif, ya. Jadi kita hanya menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif berdasarkan hasil pengamatan, bukan berdasarkan matematika, ya, model-model matematika. Kita menggambarkan semua yang ada itu secara realitas dan tentunya dengan kaitannya dengan yang lain, ya. Lalu kita memperoleh pemahaman tentang makna dari apa yang digambarkan dari penelitian kualitatif. Ini analisis dan sebagainya. Ini hubungan dengan responden itu
Kalau kuantitatif itu ada jarak antara peneliti dan responden, bahkan sering tanpa kontak, karena kita tentu menggunakan, karena nanti semua yang kita ambil itu terukur ada standarnya, terukur. Jadi kadang kita tidak perlu bantuan responden, ukurannya itu sudah jelas. Ya, agak beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif karena responden, objek itu akan menjadi sumber data kita, sehingga memang harus akrab, tidak ada jarak. Nah, pengumpulan data, jadi di sini kalau Anda sudah paham benar tentang ini, tentang perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan desain, tujuan, sampel atau sumber data, analisisnya, hubungan dengan responden, maka di sini kita akan lanjutkan. Kita paham dulu itu, sudah tahu tentang teknik pengumpulan kualitatif, sekarang teknik pengumpulan data kuantitatif. Nah, ada dua utama untuk teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang satu adalah baku standar, yang dua adalah tidak baku atau tidak standar. Yang baku atau standar ini konsepnya itu jelas, variabelnya terstandarisasi, penafsiran harus sama. Ya, contoh misalnya kalau usianya 2 tahun 6 bulan untuk si A, 2 tahun 6 bulan untuk si B itu juga sama. Artinya kalau 2 tahun 6 bulan 365 hari kali 2 ditambah 365 hari bagi 2 gitu ya. Jadi sama untuk si A dan si B. Panjang, ukuran panjang, karena kita menggunakan alat ukur yang terstandarisasi. Kalau kita pakai meteran, dalam meter, satuannya dalam meter, itu terstandarisasi. Anda mau kemanapun, standar itu akan berlaku. Kalau Anda mengukur di sini di Indonesia ukur panjang ikan, dengan Anda mengukur panjang ikan di Pasifik, di mana, di Fiji sana, itu akan sama karena kita menggunakan, artinya standar itu sama karena kita menggunakan alat-alat ukur yang standar. Nah, instrumen pengukurannya itu scientific, ya, ilmiah. Neraca, di Indonesia pakai neraca, di sana juga pakai neraca, di tempat lain juga pakai neraca. Meteran atau stopwatch di sini untuk menghitung waktu, kita misalnya pakai stopwatch ya, di Kupang, di Rote juga pakai stopwatch ya, dan lainnya. Nah, data yang kedua itu teknik pengumpulannya tidak baku, tidak standar ya. Objek penelitian itu tidak terstandarisasi. Nah, ini contoh untuk penelitian yang kualitatif ya, penelitian kualitatif, fenomena alam dan lainnya ya. Kenapa dia dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif yang tidak standar ya? Karena kadang-kadang peneliti ingin untuk penelitian kualitatif itu dikuantitatifkan, diangkakan, supaya dia bisa menggunakan prediksi dengan model matematika. Itu bisa. Kalau kualitatif yang kita kuantitatifkan, kita angkakan, maka dia masuk ke dalam penelitian kuantitatif, karena narasinya itu nanti akan digunakan untuk atau akan digunakan dalam model matematika untuk prediksi ya, memprediksikan atau membuat grafik untuk kita lihat tren kecenderungannya itu, persepsinya itu seperti apa ya. Persepsi misalnya, apakah Anda setuju dengan penangkapan ikan menggunakan troll? Kita hanya jawab misalnya, kebanyakan responden kalau kualitatif, sekian responden itu menjawab bahwa mereka setuju ya, setuju. Kalau kita kuantitatifkan, itu kita sudah pakai misalnya angka 1, 2, 3 di depan seperti begini. Nanti kita bisa lihat trennya. Kita bisa lihat trennya bahwa oh ternyata dari 100 responden itu 80% atau 83%
83% itu responden menyatakan setuju, ya, setuju. Jadi itu kuantitatif karena hasilnya itu muncul dalam data informasi yang disajikan itu muncul dalam bentuk angka. Ya. Jadi kalau ini ya misalnya kita pakai skala nominal, artinya tidak memiliki arti. Contoh jenis kelamin 1 jantan betina. Ini contoh misalnya kalau populasi ikan yang kita ambil untuk biologi perikanan ini, kita mau lihat populasi yang tertangkap pada hasil tangkapan itu dari sekitar 530 ekor misalnya, berapa jantan dan berapa betina. Nah itu nanti kita sajikan dalam bentuk grafik, misalnya pada musim ini, pada musim Januari, jantan yang tertangkap sekian persen, betina sekian, ya. Ini itu tren tampilan informasi ditampilkan dalam bentuk angka, ya. Itu kalau kualitatif kita angkakan, maka kita yang sudah pasti bahwa baku standar, teknik pengumpulan baku atau standar ini tidak perlu kita ini karena semua sudah standarisasi, ya. Semua sudah, kalau kita mau mengukur konsentrasi kandungan salinitas misalnya atau pH atau oksigen terlarut itu sudah ada standarnya, jadi tidak perlu diperbincangkan. Yang menjadi penting itu apabila kalau data yang kita peroleh seperti persepsi, fenomena alam dan lainnya itu kita ingin tampilkan, dia ingin menginformasikan dalam bentuk angka, maka itu kita kualitatifkan. Caranya bagaimana? Kita kuantitatifkan. Caranya gimana? Kita menggunakan skala nominal, ya. Ini kalau jantan betina, ini artinya bukan berarti bahwa yang jantan lebih hebat dari betina atau yang nomor 2 itu posisinya di bawah yang nomor 1, ya. Ini hanya mau nanti kalau data ini diperoleh kita akan mendapatkan tren kecenderungan bahwa misalnya yang tadi saya contohkan pada musim-musim tertentu itu populasi jantan lebih banyak daripada betina, atau dalam satu populasi itu selalu kita temukan bahwa jantan lebih sedikit dari betina misalnya, ya. Itu untuk, atau juga yang tidak baku standar kita gunakan skala interval, skala yang memiliki nilai dan jarak yang sama. Contoh misalnya, menurut Anda salah satu fungsi ekologi dari hutan mangrove adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan gelombang. Dia jawab, respondennya jawab tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Ini bahwa angka 1, 2, 3, dan 4 memiliki makna. Makin besar itu makna makin bermakna, ya, bahwa orang itu paham benar tentang fungsi dari fungsi ekologi daripada mangrove, ya. Ini nanti kalau hasilnya dia tampilkan dalam bentuk angka. Ada juga pengumpulan data dengan kita menggunakan skala rasio. Artinya skala yang memberi nilai perbandingan dan hasilnya memiliki arti. Contoh, hasil tangkapan tuna bulan April itu 2020 1.500 ton. Tangkapan tuna bulan Mei 2020 750 ton. Maknanya bahwa hasil tangkapan bulan Mei itu setengah dari tangkapan bulan April, ya, tangkapan bulan April itu. Jadi informasinya itu nanti akan disajikan dalam bentuk angka. Sebab itu kualitatifnya itu harus kita kuantitatifkan. Caranya gimana? Kita menggunakan menggunakan skala. Skala yang terakhir itu adalah skala ordinal, skala yang memberi prioritas atau peringkat atau ranking. Contoh misalnya, indikator alat tangkap yang ramah lingkungan meliputi 1. Selektif dan tidak berdampak buruk bagi kerusakan habitat. Selektif dan agak berdampak buruk bagi kerusakan dan seterusnya. Nilai 1 ini memiliki makna yang lebih tinggi tingkatannya dari nilai 2 dan
seterusnya. Jadi kalau jawabannya cenderung ke satu, bahwa grade dari jawaban itu menggambarkan bahwa populasi paham benar bahwa alat tangkap yang ramah lingkungan itu harus bersifat selektif dan tidak berdampak buruk terhadap kerusakan habitat. Nah, kenapa harus kita skalakan? Karena kadang-kadang kalau dalam bentuk narasi, kalau penelitian ilmiah dalam bentuk narasi, itu tidak semuanya bisa dijelaskan dengan baik dalam bentuk narasi. Artinya scientificnya, makna ilmiahnya itu, roh dari ilmiahnya itu sulit untuk kita dapatkan kalau dia dalam bentuk narasi. Nah, kalau dia diangkakan, dikuantitatifkan, maka kita akan lebih mudah memaknainya kalau dia dalam bentuk informasi, itu dalam bentuk angka dibandingkan dalam bentuk narasi. Nah, sebab itu penelitian-penelitian kuantitatif yang berasal dari data kualitatif itu hanya bisa Anda lakukan kalau Anda paham benar tentang cara penggunaan skala dengan tepat. Data dan teknik penggunaan data nanti dia akan berkembang sesuai dengan kebutuhan